Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Engine Management System. Sebelumnya perkenalkan, saya Sidik Supriyanto, dosen dari Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif FKIP Universitas PGRI Yogyakarta. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam perkuliahan kali ini ya, di mana kita akan mempelajari tentang konsep dasar dari engine management system. Oke, di dalam sebuah kendaraan ya, itu ada banyak sekali komponen gitu ya. Ada banyak sekali komponen di mana semua komponen ini akan saling terhubung membentuk sebuah sistem. Banyak sekali sistem yang ada di dalam sebuah kendaraan. Nah, dengan demikian banyaknya komponen membentuk sebuah sistem tentu membutuhkan yang namanya manajemen gitu. Dengan adanya manajemen itu, tentu semua komponen dapat bekerja dengan baik dan tentunya akan eh, apa namanya mempermudah kita dalam eh, menggunakan sebuah kendaraan atau eh, mengendalikan sebuah kendaraan gitu ya. Baik, eh, sebenarnya apa sih engine management system itu? Ya, seperti yang kita singgung di slide sebelumnya, manajemen itu adalah atau EMS, Engine Management System itu adalah sistem elektronik ya, yang mengatur atau mengontrol berbagai aspek dari operasi mesin kendaraan, ya, terutama untuk meningkatkan efisiensi dan performansi. Jadi di dalam sebuah kendaraan itu banyaknya sistem, ada banyak sekali sistem, banyak sekali komponen yang perlu memanage, di mana untuk memanage itu membutuhkan sebuah sistem dinamakan dengan engine management system, di mana sistem ini itu berfungsi untuk tadi memanajemen ya, atau mengatur setiap komponen di dalam sebuah engine sehingga dapat bekerja dengan baik. Nah, sistem ini itu bekerja dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sensor ya, yang memantau kondisi mesin dan lingkungannya. Kemudian ya data itu akan diolah. Diolahnya di mana? Yaitu di dalam ECU, oh, Electronic Control Unit. Nah, di dalam ECU ini akan diolah. Data-data tadi diolah, setelah itu nanti akan eh, di apa namanya dieksekusi oleh aktuator. Ya, jadi pada dasarnya engine management system itu, manajemen dalam sebuah engine atau mesin itu ada tiga komponen pokok gitu. Yang pertama itu adalah sensor, yang kedua itu ECU atau Electronic Control Unit, dan yang ketiga adalah aktuator. Di mana ketiga komponen ini saling bekerja sama ya untuk mengatur sebuah engine dapat bekerja dengan baik. Nah, biasanya untuk engine management system ya, untuk mobil-mobil keluaran baru ini semuanya sudah dikendalikan oleh elektronik. Berbeda dengan engine yang lama gitu di kendaraan-kendaraan lama. Di mobil itu untuk kendaraan lama biasanya masih memakai konvensional. Tapi beda dengan mobil-mobil keluaran sekarang. Terus sekarang udah pakai engine management system. Jadi semuanya itu udah dapat udah di apa namanya dieksekusi, dikerjakan oleh sistem elektronik gitu. Nah, kita akan mempelajari itu. Bagaimana sih cara kerjanya gitu. Konsep dasarnya seperti apa. Nah, pada slide ini ya, kita dapat melihat ya sebuah apa namanya sebuah engine. Sebentar, saya aktifkan dulu. Nah, ya, di sini mau sebuah kendaraan atau sebuah mesin lebih tepatnya. Ya, ini saya mencontohkannya itu motor 4 langkah ya, di mana di dalam satu siklusnya ya itu dia ada 4 langkah. Yang pertama adalah langkah hisap, kompresi, usaha, dan langkah pulang. Di mana setiap langkah-langkahnya ini memerlukan manajemen yang bagus. Ya, misalnya langkah hisap. Ya, langkah hisap ini adalah ketika torak itu bergerak dari TMA atau titik mati atas menuju TMP.
atau titik mati bawah. Nah, ini kompresi, oke, buang, ini langkah usaha, nah ini adalah langkah buangnya, nah ini adalah langkah hisap. Nah, jadi ketika langkah hisap itu, torak bergerak dari TMA menuju TNP, ya, di mana katup hisapnya itu membuka, katup innya membuka, sehingga bahan bakar dan udara itu masuk. Nah, eh, apa fungsinya atau apa namanya kontribusi EMS itu apa? Jadi EMS itu untuk mengatur ya, mengatur seberapa banyak sih bahan bakar dan udara itu yang harus masuk. Nah, udara dan bahan bakar yang masuk itu harus berapa? Nah, itu nanti yang memanage itu adalah EMS itu dengan apa namanya? eh, Terus informasinya dari mana? Bagaimana untuk mengaturnya? Ya, yang pertama adalah dari sensor. Ya. Sensor ini akan mendeteksi, oh mesin ini membutuhkan sekian bahan bakar. Oh udaranya harusnya sekian, campurannya harus sekian. Ya. Campuran miskin atau campuran kaya. Nah dari sensor-sensor itu akan dia akan mendeteksi, mengirimkan informasi menuju ke ECU, ke ECU. Sehingga nanti di ECU akan diproses, terus nanti akan diaktuatorkan, akan dieksekusi. Yang eksekusi siapa ya? Yaitu tadi aktuator. Aktuatornya apa berarti di sini adalah injektor. Ya, jadi bahan bakar dan udara tadi udaranya bahan bakarnya itu akan diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Sejumlah kebutuhan mesin yang diperlukan. Siapa yang menginformasikannya itu adalah sensor. Nah, begitu juga dengan langkah kompresi ya. Katup kedua katup tertutup, ya. Terus nanti dilihat suhunya berapa. Begitu juga dengan langkah usaha. Langkah usaha nanti kan di sini apa namanya busi itu kan memercikkan bunga api itu ya. Nah, ya, busi akan memercikkan bunga api. Oke. Nah, busi akan memercikkan bunga api. Nah, kapan ya? Kapan busi harus memercikkan bunga api? Nah, itu kan informasi itu didapat dari sensor. Jadi di dalam sebuah engine management system itu akan banyak sekali sensor. Ada sensor eh, temperatur suhu udaranya, ada map sensor, ya, ada temperatur sensor, banyak sekali sensor di sana. Di mana sensor-sensor itu akan saling bekerja sama dan menginformasikan ke ECU untuk memberikan apa namanya informasi itu akan diolah di ECU. Dan ECU ini akan menentukan ya, oh ini aktuatornya harus ngapain, oh ini businya harus mercy ini ya, itu adalah apa namanya sesuai dengan perintah dari ECU. Itu adalah gambaran umumnya. Baik. Nah, ini yang seperti yang eh, apa namanya yang kita singgung di slide sebelumnya. Jadi komponen utama di dalam engine management system itu cuman ada tiga. Tipenya itu ada tiga. Walaupun sebenarnya realitasnya ya memang apa namanya sensor itu ada banyak sekali. Cuman jenisnya cuma ada tiga ini, sensor, ECU dan juga aktuator. Di mana sensor ini fungsinya untuk apa? Itu menerima informasi dari berbagai komponen mesin. Misalnya tadi, oh ini mesinnya membutuhkan power yang tinggi. Oh, sensor ini akan membaca, oh ini pasokan bahan bakarnya harus diperbanyak. Maka sensornya akan menginformasikan ke ECU. Ya, sehingga ECU ini akan mengolah informasi. Oh, berarti ini tenaganya kurang. Harus menambah pasokan bahan bakar. Nah, caranya gimana? ECU akan memerintahkan ke aktuator. Ya, yang mengeksekusi aktuator. Aktuator ini akan memberikan sejumlah bahan bakar ya, sesuai dengan perintah ECU. Nah, jadi aktuatornya sebenarnya juga bukan cuma satu injektor saja, bukan. Ada banyak sekali aktuator di dalam sebuah engine management system. Ya, tapi contohnya di sini untuk mempermudah ya tadi, misalnya mobil ini pada apa namanya posisinya itu tanjakan. Ya, sensor akan mendeteksi, oh di sini eh, engine itu membutuhkan power yang lebih tinggi, maka ECU akan memerintahkan aktuator ya untuk memberikan tenaga yang lebih. Dengan cara apa? Menginjeksikan bahan.
bakar. Melewati apa ya tadi? Aktuatornya adalah injektor. Ini contoh untuk yang bahan bakar. Baik. Nah, ya, jadi ini komponen utama. Sensor, ini contoh salah satu sensornya ya. Terus nanti di sini ada ECU. Jadi ECU itu seperti ini bentuknya. Dan juga ini ada beberapa contoh dari aktuator. Di sini ada injektor, busi, dan banyak sekali sebenarnya. Oke. Nah, ini adalah prinsip kerja dari engine management system. Ini contohnya, ya, sensor itu akan mengukur kondisi mesin ya, dan mengirimkan data ke ECU. Misalnya di dalam sebuah kendaraan, tadi ya pada saat menanjak, loh ini kok putarannya pelan, tapi kok butuh tenaga yang besar, tapi kok kevakumannya tinggi. Sensor apa namanya? Sensor kevakuman di dalam intake manifold yaitu mendeteksi oh ini kevakumannya tinggi walaupun dia putarannya rendah. Ternyata sensor ini baca bahwa mesin itu butuh tenaga yang lebih. Ternyata ketika kita nyetir itu posisi mobilnya itu ditanjakan. Ya, tentu nanti sensor ini akan menginformasikan ya sesuai dengan data yang diperolehnya ke dalam ECU. Sehingga ECU ini akan memerintahkan aktuator. Dan nanti apa efeknya ya? Nanti tenaga mesinnya itu akan lebih maksimal. Berbeda dengan kendaraan-kendaraan konvensional dulu gitu ya. Kalau kendaraan konvensional dulu itu nanti mendeteksinya itu tidak dengan sensor ya, tapi berdasarkan misalnya apa namanya cara untuk mengajukan pengapian. Misalnya kecepatan mobilnya itu tinggi, kecepatan mesinnya itu tinggi, ya maka butuh apa namanya mengajukan timing pengapian. Kalau zaman dulu itu ya mengandalkannya itu dari governor advancer gitu ya. Governor advancer-nya ini kan memanfaatkan gaya sentrifugal gitu ya. Ketika nanti putarannya semakin tinggi, maka eh, gaya sentrifugal ya, itu akan naik ya. Sehingga apa? Sehingga mempercepat atau mengajukan pengapian di dalam sebuah sistem. Tapi berbeda dengan engine management system untuk mobil-mobil sekarang atau mesin-mesin sekarang ya, yang udah memakai EV gitu ya, yang udah injeksi. Nah, itu nanti yang membaca itu ya bukan berdasarkan kecepatan dari apa namanya governor advancer-nya lagi, udah nggak pakai lagi, tapi dia memanfaatkan sensor. Misalnya tadi kevakumannya ini kok tinggi gitu ya, maka nanti akan akan datanya akan disalurkan ke ECU. Sehingga ECU ini akan memproses dan yang mengeksekusi itu adalah aktuator. Oh, businya ini harus mercik lebih cepat. Biasanya itu 5 derajat sebelum TMA karena posisi kecepatan tinggi, maka 10 derajat sebelum TMA itu harus nyala. Nah, itu adalah fungsi dari engine management system. Nah, engine management system itu ada banyak juga sebenarnya. Ya, salah satunya itu ada namanya ESA atau Electric Spark Advancer. Nah, dia udah nggak memanfaatkan lagi apa namanya tuh distributor ya, dia udah pakai elektronik semua. Baik. Nah, ini adalah gambar. Ada berbagai macam engine management system ya di dalam sebuah mesin. Dalam sebuah mesin yang kompleks ini, dia juga mempunyai banyak sekali sensor yang kompleks, sistem-sistem yang kompleks. Nah, nah yang pertama ini ada contoh-contoh dari sensor ya, ada IAT, ada intake air temperature, ada yang namanya TPS atau throttle position sensor, ada map sensor, ada voltnya ini tegangannya ya, ada CMP, ada camshaft position, ada CKP, apa namanya crankshaft position, dan juga di sini ada sensor udara. Nah, ini biasanya setiap engine itu mempunyai jenis sensor. Atau biasanya dia itu ada yang sensornya lengkap, ada juga yang kurang lengkap. Nah, biasanya sensornya yang lengkap itu
tentu dia manajemen sistemnya akan lebih baik. Gitu ya. Nah, ini contohnya ini ya. Nah, ya. Contohnya ini adalah ya, ini adalah mind control standalone. Nah, ini contohnya ini ECU-nya ya. Diibaratkan ini adalah sebuah komputernya gitu kan. Ya, komputernya ini dia akan mengatur kira-kira apa sih yang diperlukan mesin itu. Ini ada full injection and ignition circuiting ya. Ada idling air control valve circuiting ya, dan ada amplifiers gitu ya. Nah, untuk full injection-nya ini bahan bakarnya gitu ya. Ya, itu ada injektor dan juga di sini ada ignition driver. Nah, ini ke fungsinya gitu ya. Ya, aktuatornya ini misalnya ya. Oh, ini injektor harus menyemprotkan sejumlah bahan bakar sekian gitu sesuai kebutuhan. Atau mungkin pengapiannya harus diajukan. Ya, ini yang eksekusi adalah aktuator. Nah, aktuator ini yang memerintahkan siapa atau yang mengatur itu komponen apa? Yaitu ke ECU, main controllernya atau ECU-nya. Jadi ECU ini nanti akan memproses dan memerintahkan aktuator. Nah, ini memerintahkannya bukan serta-merta memerintah gitu ya. Nah, memerintahnya itu berdasarkan dari data-data yang diperoleh dari berbagai macam sensor ini. Nah, ada juga sistem, ya ini adalah sistem idling air control valve. Ketika idling, nah itu kira-kira itu kecepatannya berapa sih? Misalnya ketika kita itu menggunakan kendaraan ya, ketika posisi idling, stasioner, ketika belum kita gas, itu nanti dia akan deteksi, oh ini kira-kira kecepatannya harus berapa sih? Misalnya, oh ini kecepatannya harus sekian ya, 1.200 katakanlah. Tapi karena yang biasanya standarnya 1.200 karena kita menyalakan AC, maka akan ditambahkan lagi kecepatannya itu. Karena apa? Ketika tidak ditambah kecepatannya, tentu nanti mesinnya akan mati ya, karena berat gitu kan. Yang tadinya 1.200 mungkin karena pakai AC jadi dia itu turun ke 700 katakanlah. Nah, itu nanti mesinnya bisa mati kalau kayak gitu. Stasionernya jelek. Maka akan memerintahkan injektor tadi. Nah, injektor memberikan apa namanya bahan bakar lebih sehingga tetap idlingnya itu di 1.200 katakanlah seperti itu contohnya ya. Ada juga di sini amplifiersnya ya, role lainnya. Nah, misalnya ini radiator atau fan. Nah, biasanya di radiator itu kan ada apa ada fan-nya, ada kipasnya ya. Ketika nanti mesinnya itu panas, mesin panas, oh ini fan-nya harus berputar ya, maka IHU akan memerintahkan fan-nya atau kipasnya untuk berputar itu. Oh ini mesinnya panas, tapi kecepatan mobilnya itu tinggi. Oh berarti fan-nya nggak perlu hidup. Karena apa? Karena pendinginannya itu dari udara yang lewat gitu. Dari sirkulasi udara karena mobilnya bergerak itu. Tapi beda dengan ketika stasioner atau ketika RPM-nya tinggi, tapi kendaraan tidak bergerak gitu. Otomatis nanti fan-nya akan bekerja gitu. Ada banyak sekali dalam full PEM, alternator, VVTi dan port valve. Nah ini VVTi ini ya. VVTi ini apa namanya? eh, itu adalah teknologi ya, dalam di katup ya, sebuah kendaraan. Namanya VVT atau Variable Valve Timing Intelligence. Ya. Jadi katup ini juga tidak apa namanya membukanya itu serta-merta buka nutup itu aja enggak. Kalau VVTi itu nanti berdasarkan kebutuhan mesin. Nah, ini mobil-mobil sekarang atau engine atau mesin-mesin sekarang itu udah sangat canggih gitu ya. Ketika nanti mobilnya itu kecepatan tinggi, oh ini VVTi-nya ini akan bekerja dia. Oh ternyata bukaan katupnya nggak usah terlalu lebar katakanlah kayak gitu. Oh atau ini bukanya harus lebih cepat karena apa kecepatannya tinggi. Atau mungkin ini pembukaannya itu harus ada overlapnya sekian. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan mesin gitu ya. Itu VVTi. Nah, itu adalah beberapa contoh sistem ya, atau engine management system di dalam sebuah kendaraan. Baik, saya lanjutkan. Nah, fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Kenapa sih butuh manajemen sistem? Ya, bukankah
mobil zaman dulu tanpa engine management system yang sifatnya elektronik, mobil juga bekerja. Iya, memang sama-sama bisa bekerja sesuai dengan apa namanya kebutuhan si pengendara. Tapi nanti tentu akan berbeda, efisiensinya akan berbeda, ya tenaganya berbeda, begitu juga dengan emisinya. Nah, yang pertama adalah pengaturan pengapian. EMS itu mengatur waktu pengapian yang optimal ya. Untuk apa? Menghasilkan pembakaran yang efisien dan juga akan meminimalisir emisi gas buang. Ya, jadi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin maupun solar ya. Ketika tidak mempunyai EMS yang bagus, tentu nanti emisinya itu juga akan bermasalah. Ada sekarang kan ada yang standar emisi gitu ya yang ditentukan pemerintah. Jadi ketika emisinya itu tidak sesuai, ya maka mobil itu kendaraan itu tidak boleh beroperasi gitu. Tapi dengan EMS ini ya akan meminimalisir emisi gas buang. Ya, karena gas buang ini kan dia apa namanya mengandung beberapa unsur berbahaya untuk manusia atau untuk makhluk hidup. Contohnya ketika nanti pembakarnya itu tidak sempurna, tentu MPC-nya itu juga akan eh, berbahaya. Contohnya dia akan menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna akan menghasilkan CO atau karbon monoksida. Ya, padahal karbon monoksida ini tidak bisa terurai. Tapi berbeda ketika nanti emisinya itu mengeluarkan CO2 ya atau karbon dioksida. Walaupun karbon dioksida ini juga tidak bagus untuk makhluk hidup, tapi masih bisa diuraikan ya, masih bisa apa namanya diproses ya, diproses oleh tumbuhan lewat fotosintesis. Jadi CO2 nanti bisa apa namanya dikeluarkan atau diproses menjadi O2 atau oksigen. Berbeda dengan karbon monoksida ya, karbon monoksida itu tidak bisa diuraikan dengan fotosintesis. Gitu. Nah, yang kedua adalah kontrol bahan bakar. Jadi dengan engine management system ini, kontrol bahan bakarnya itu akan lebih bagus. Sehingga apa? Bahan bakar itu tidak akan boros. Gitu. Misalnya stasioner, stasioner kan nggak butuh bahan bakar yang banyak. Ketika nanti bahan bakarnya terlalu banyak yang masuk ke dalam ruang bakar, ya tentu nanti akan boros. Di samping boros, nanti juga akan masuk lagi ke emisi ini. Karena pembakaran tidak sempurna juga, maka akan nggak baik gitu ya. Kontrol emisi ya, meminimalisir emisi gas buang. Contohnya, ini ada hubungannya juga dengan pengapian tadi ya. Yang keempat adalah kontrol kecepatan mesin, mengatur kecepatan idle dan merespon perubahan beban, seperti saat pedal gas ditekan atau rem diinjak. Ya, jadi ketika ada EMS ini, maka pengontrolan kecepatan mesin itu akan semakin lebih smooth gitu ya, lebih lebih enak gitu. Misalnya ketika kita menekan pedal gas dengan spontan. Ya, ketika kita ada EMS, ada launch control-nya katakan. Ya, launch control itu kan membuat ban itu tidak tergelincir gitu. Walaupun kita apa namanya kita injak pedal gas penuh gitu. Karena ada tadi ada launch control-nya. Ya, tentu itu adalah bagian dari engine management system. Nah, di dalam engine management system itu kan ada banyak sekali ya sensor tadi. Ini contohnya ini kita ambil contoh sensor apa namanya temperatur lah ya. Nah, di sini contohnya sensor itu adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan ya, perubahan fisik. Misalnya perubahan fisik seperti tekanan. Tekanan udaranya kok berubah. Itu nanti sensor akan mendeteksi. Yang deteksi sensor apa? Oh, ada sensor map sensor misalnya. Oh, dan gayanya ini ada sekian-sekian. Itu ada sensornya juga. Besaran listriknya sekian. Cahaya, ya, gerakan, kelembapan, ya, suhu, kecepatan, dan juga fenomena-fenomena lingkungan yang lainnya. Yang tentunya sensor ini akan sangat berpengaruh terhadap performa mesin, efisiensi mesin, ya, dan juga nanti konsumsi bahan bakarnya, dan juga emisi gas buang. Baik, ini contoh IAT atau intake air temperatur. Ya, gambarnya seperti ini. Ini saya tidak akan memberikan eh,
apa namanya, semua komponen-komponen yang ada di dalam eh, engine management system ya. Karena ini baru pengenalan itu konsep dasarnya seperti apa sih. Komponennya apa saja yang ada di dalam IAT gitu. Tadi ada sensor, ada ECU, dan juga ada aktuator. Nah, ini salah satu contoh dari sensor, yaitu IAT atau Impact Air Temperature. Nah, fungsinya untuk apa di dalam sebuah kendaraan? Yaitu untuk mengukur suhu udara yang nantinya akan masuk ke dalam intake manifold. Dan biasanya sensor ini terletak berdekatan dengan komponen filter udara. Karena dia ini air temperatur, artinya untuk mengukur sebuah udara, ya, untuk mengukur suhu udara ya tentu tidak akan jauh-jauh dari intake manifold. Nah, ini contoh apa namanya? Contoh penempatan dari intake air temperatur atau IAT. Ya di sini ya. Nah, jadi sebelum throttle body. Nah, setelah filter nanti di sini ada saluran udara, nanti di sini ada terletak intake air temperatur, di mana dia itu untuk mengukur suhu dari udara. Nah, ini fungsinya untuk apa sih suhu udara ini kok perlu diketahui? Ya, ya tentu engine itu butuh nih. Karena ketika nanti udaranya itu eh, suhunya itu tinggi dengan udara yang suhunya itu rendah, nanti akan berbeda. Konsumsi bahan bakarnya akan berbeda. Ketika nanti mesinnya itu masih dingin, ya, ditandai dengan IAT-nya ini mendeteksi suhunya masih dingin, maka bahan bakar yang disemprotkan harus lebih banyak dibanding ketika nanti mesinnya itu udah panas. Yang deteksi mana ini? Intake air temperature. Makanya biasanya ketika nanti di suhu dingin, ya pas pagi hari itu nanti bahan bakar akan lebih boros gitu dibandingkan dengan ketika panas. Baik, nah peran engine management system yang pertama adalah efisiensi bahan bakar, mengoptimalkan pembakaran, ya, mengontrol injeksi bahan bakar. Juga di sini ada emisi gas buang. Contohnya mengurangi CO tadi ya, karbon monoksida, ya, HC, hidrogen, eh, hidrokarbon gitu ya, dan juga NOx. Nah, kinerja mesin untuk meningkatkan akselerasi tenaga dan respon mesin. Seperti yang kita singgung ya, di slide-slide sebelumnya tadi, ketika mesin dengan EMS, mesin sekarang dengan mesin dulu itu akan berbeda itu. Baik itu akselerasi tenaga dan juga respon. Keamanan ya, membantu mencegah kerusakan mesin dan meningkatkan keselamatan pengemudi. Ya, karena di dalam sebuah engine, ya, ini ada berbagai macam sensor yang tentu nanti akan dimanfaatkan oleh pengendara. Ya, tentu ini akan mempertinggi kemungkinan keselamatan pengemudi ketika terjadi kecelakaan. Misalnya sekarang kan ada yang namanya eh, apa tuh ABS atau remnya itu anti lock brake system gitu ya. Jadi mencegah roda itu mengunci ketika kita ngerem mendadak gitu. Itu kan salah satu engine apa manajemen sistem juga. Walaupun memang sebenarnya juga tidak berfokus ke engine-nya tapi ke kendaraannya. Tapi tentu ketika nanti di dalam sistem rem itu ya, ketika nanti ada sensor yang menunjukkan bahwa oh ini mesinnya harus diturunkan kecepatan. Ketika ada engine management sensornya atau ada EMS-nya, maka ECU dapat mengontrol semua itu. Ya, tentu nanti efek atau eh, tujuannya apa ya? Ya tadi untuk mencegah kerusakan mesin dan juga keselamatan, meningkatkan keselamatan pengemudi. Nah, sekarang teknologi terkini dalam engine management system itu apa saja sih? Ini kita apa namanya? Saya tampilkan 4 aja ya. Yang pertama adalah injeksi langsung, terus nanti ada sistem pengapian elektronik ya atau ESA ya, Electronic Spark Advancer gitu. Ada sistem manajemen transmisi otomatis dan juga sistem start stop. Ada banyak sekali. Mungkin kita akan pelajari di pertemuan ke depan. Pertemuan setelah ini kita akan lebih membahas tentang semua ini. Ini cuma bagian dasarnya aja.
Nah, keuntungannya apa sih? Yang pertama tentu efisiensi bahan bakar, ya. Emisi gas buangnya akan lebih terjaga, kinerja mesin, ya. Dan keamanan dan keandalan sistem monitoring dan diagnosis yang terintegrasi meningkatkan keamanan dan keandalan mesin. Nah, sekarang ini kan mesin yang pakai EMS tetap sudah pakai apa namanya OBD atau onboard diagnosis. Jadi kita tidak perlu mengecek satu persatu, ya tinggal kita colok scannernya, kita scan, nyalakan mesin. Ketika ada permasalahan di sensor-sensor, ECU dan aktuator pun, kita bisa mendeteksi, oh ternyata settingannya kurang seperti ini, oh ternyata ada sensor yang rusak, oh ternyata aktuatornya bermasalah dan lain sebagainya. Kita nggak perlu langsung ngecek satu persatu, ya karena sudah ada OBD tadi, ada onboard diagnosis gitu. Jadi kita tidak perlu mengecek satu persatu. Nah, tantangannya apa sih ya dan solusi dalam penerapannya? Yang pertama adalah kompleksitas sistem. Tentu karena banyak sekali komponen akan lebih kompleks gitu ya. Dan juga nanti biayanya akan lebih mahal. Nanti tentu akan berimbas kepada harga mobil yang menjadi lebih mahal dibandingkan dengan mobil konvensional biasa. Dan juga di sini ada keamanan cyber. Jadi dengan EMS ini itu juga akan mengakibatkan ya mobilnya itu bisa semacam dihack gitu loh. Contohnya Tesla aja lah ya. Tesla itu kan eh, udah pakai otonom, dia bisa nyetir sendiri itu. Ketika nanti ada seorang hacker yang mengutak-atik mobil itu ya tentu nanti akan lebih berbahaya gitu. Itu nanti harus kita tambahi dengan keamanannya, keamanan cybernya. Nah, untuk penerapannya di dalam kendaraan ya contohnya dipakai di mobil balap itu. Ya, biar apa? Ya, untuk meningkatkan tenaganya, akselerasi dan juga nanti efisiensi. Begitu juga diterapkan di mobil hybrid, ya. Mobil yang pakai listrik dan juga pakai apa namanya pembakaran hybrid ya. Bahkan juga sekarang ini udah diaplikasikan di dalam kendaraan komersial. Baik, dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa EMS itu akan fungsinya itu untuk apa sih? Yang pertama untuk efisiensi bahan bakar lebih baik, performa mesin lebih baik, emisi gas buang lebih rendah, reliabilitas yang lebih tinggi. Jadi lebih enak dipakai. Kita sesuai medan lah ya, medan berat, off-road dan lain sebagainya oke. Deteksi dan diagnosis masalah yang lebih cepat ya, karena ada on-board diagnosis tadi ya. Terus adaptasi pada kondisi berkendara. Ketika kita pakai di off-road maupun di jalan biasa, ya, kita pakai untuk lari kencang gitu. Santai itu udah kayak gitu lebih baik daripada mobil konvensional. Keamanan yang ditingkatkan karena ada beberapa sistem tadi untuk keamanannya akan lebih tinggi. Baik, mungkin seperti itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik dan lebih detail lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.